Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi setiap kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Membuatku bertelut
Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya dengan rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh senantiasa kami rasakan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami, dan sebentar kami semua akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan tidak hanya sekedar berdiam dalam hati, tapi kiranya juga boleh berkarya, memampukan kami untuk memahami setiap pesan
yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, dan juga memampukan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, sebagian kita yang di gereja ada yang boleh menjawab sapaan saya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu? Walaupun saya tidak bisa mendengar jawaban Bapak Ibu sekalian, tapi saya boleh senantiasa terus berharap kita semua dalam kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah membuat janji. Bapak Ibu pasti pernah kan? Membuat janji. Baik itu kepada orang lain atau bahkan mungkin kepada Tuhan. Tuhan, saya berjanji akan melakukan ini apabila Tuhan mengabulkan doa saya. Membuat janji kepada Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana,
sampai juga pada hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak mungkin untuk menepatinya, tapi terpaksa kita mengucap janji supaya apa Bapak Ibu? Supaya orang lain merasa tenang. Nah, hal itu juga yang kemudian Bapak Ibu seringkali membuat kita sering membatalkan janji. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, kemudian apa respon mereka yang menerima janji dan kemudian kita batalkan? Atau jika saya balik posisinya, apa respon Bapak Ibu ketika ada seseorang yang membuat janji kepada Bapak Ibu, kemudian tanpa ada kesepakatan bersama ia membatalkan janji yang telah dibuat? Kebanyakan kita mungkin akan mengatakan, akan menjawab, kami merasakan atau saya merasa sakit hati Vikaris. Ya, kita semua sepakat ya Bapak Ibu, pembatalan sebuah janji, baik itu hal-hal yang sederhana sekalipun, adalah merupakan hal yang tentunya tidak menyenangkan. Oleh sebab itu sebenarnya jarang setiap kita yang berani atau dengan gampangnya membuat janji kepada orang lain. Karena ada saja hal-hal yang membuat kita berkemungkinan untuk membatalkan janji, dan tentu itu merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Tapi tidak dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan membuat janji, maka ia akan selalu mengingat dan menepati janjinya. Pembacaan kita pada saat ini Bapak Ibu merupakan sebuah perjanjian yang Tuhan buat di hadapan Nuh, yang juga kita pahami bukan hanya diberikan dan berlaku bagi Nuh beserta dengan keluarga, tapi janji ini berlaku turun-temurun, generasi ke generasi, sampai kepada setiap kita orang percaya yang hidup hingga saat ini. Bagi Bapak Ibu, juga bagi saya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Tuhan mengadakan sebuah perjanjian? Dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, mengapa Tuhan mengadakan perjanjian, saya mengajak kembali Bapak Ibu mengingat kisah tentang Nuh dan bahteranya yang besar. Kisah Nuh Bapak Ibu pada dasarnya bukanlah merupakan kisah yang membahagiakan. Kayak kita nonton film-film Cinderella dan lain sebagainya, akhirnya yang membahagiakan, ya memang. Selamatnya Nuh beserta dengan keluarganya dari bencana air bah pada dasarnya bukanlah sebuah peristiwa yang sepenuhnya menggambarkan tentang Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan. Di dalam cerita Nuh, kita juga mengenal sosok Allah yang, saya harus katakan, kejam. Peristiwa air bah dimulai daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena dosa, relasi manusia, relasi ciptaan dengan Allah, dengan Tuhan Sang Pencipta menjadi rusak Bapak Ibu. Sekarang saya mengajak setiap kita untuk membuka pasal 6, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, jelas di sini dikatakan bahwa Allah sendiri yang menyaksikan bagaimana ciptaannya hidup di dalam kejahatan. Dan Allah menyesal Bapak Ibu. Tetapi penting bagi setiap kita ketahui juga Bapak Ibu bahwa Allah bukan hanya menyesali perbuatan manusianya, perbuatan kita yang berdosa, melainkan menyesal karena telah menciptakan manusia. Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwa ini adalah titik di mana Allah benar-benar marah, benar-benar kecewa. Dan air bah pun datang bukan karena Allah murka untuk menghukum, bukan Bapak Ibu, melainkan untuk memusnahkan, untuk menghapus ciptaan, saking betul-betul kesal. Akan tetapi yang menjadi menarik Bapak Ibu dalam pembacaan kita, dalam cerita tentang Nuh adalah ketika Allah membiarkan Nuh beserta dengan keluarganya hidup. Allah murka mendatangkan air bah untuk menghapus ciptaan, tapi Nuh beserta dengan keluarga dibiarkan hidup. Kenyataan ini memperlihatkan Bapak Ibu bahwa Allah dalam kekecewaan, dalam kemarahan,
bahkan mungkin bisa dikatakan juga kejam karena niatnya yang hendak memusnahkan ciptaan, tapi masih tetap memiliki kasih. Bapak Ibu, Nuh adalah merupakan gambaran atau contoh nyata umat yang setia dan takut akan Tuhan. Dunia jahat, dunia penuh dengan kejahatan pada saat itu. Bisa dikatakan Nuh hidup di tengah-tengah kejahatan. Tapi hanya Nuh Bapak Ibu yang bertahan. Hanya Nuh yang tidak terpengaruh. Hanya Nuh yang tidak terjerumus dengan keinginan-keinginan duniawi. Hanya Nuh yang setia, dan oleh karena sikap yang seperti demikianlah Allah berkenan untuk menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarga. Bahkan kemudian juga Allah mempercayakan Nuh untuk menyelamatkan ciptaan-ciptaan yang lain dengan membuat sebuah bahtera yang besar. Nah Bapak Ibu, Allah mengaruniakan Nuh sebuah pengetahuan akan rencana. Apa-apa saja yang Tuhan akan buat dan apa-apa saja yang Tuhan kehendaki untuk Nuh buat. Dalam hal ini yaitu adalah bahtera. Dan kita semua tahu ya Bapak Ibu, bahwa Nuh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita semua tahu akhir daripada bacaan ini, oleh karena Nuh melakukan semua yang Allah perintahkan dengan tepat, maka selamatlah mereka. Setelah air bah surut, nah ini pembacaan kita Bapak Ibu. Setelah air bah surut, Allah memberkati Nuh beserta dengan keluarga, dan kembali Allah memberikan kepercayaan bagi manusia untuk memenuhi dan menguasai bumi. Allah menghendaki mereka untuk menghargai kehidupan dengan tidak saling membunuh dan saling menjaga, saling memelihara, karena pada dasarnya manusia diciptakan secitra dengan Allah, pencipta dan pemelihara. Dan Allah pun kemudian juga mengadakan sebuah perjanjian bahwa tidak akan ada lagi air bah yang datang dengan disengaja, ditumpahkan dengan disengaja untuk memusnahkan bumi. Jadi Allah memberkati, Allah juga berjanji. Nah Bapak Ibu, jika pertanyaan di awal tentang mengapa Allah membuat sebuah perjanjian kepada manusia, bahkan setelah bencana hebat Allah biarkan terjadi, berdasarkan peristiwa ini kita dapat memahami bahwa ya Allah benar-benar menyesal. Menyesal ternyata bukan hanya karena menyesal menciptakan manusia, tetapi juga karena air bah yang ditumpahkan bagi manusia. Mungkin bagi setiap kita yang ada setiap kita menilai bahwa peristiwa ini, cerita tentang air bah yang dibiarkan turun ini Bapak Ibu adalah benar-benar hukuman dari Allah pertama. Ada mungkin yang berpendapat mungkin juga untuk memulihkan atau memperbaharui ciptaan yang kedua. Atau mungkin yang ketiga juga menjadi peringatan bagi manusia yang dibiarkan hidup. Allah penuh berkuasa, jangan berbuat dosa lagi karena kalau berbuat dosa Allah bisa murka dan melakukan hal yang sekejam itu, air bah. Akan tetapi yang terpenting Bapak Ibu adalah di dalam kemarahan dan penyesalan tersebut ada kebaikan yang juga ditunjukkan oleh manusia yang setia. Dan Allah melihat itu sebagai sebuah harapan bahwa Allah bukan menciptakan sebuah kegagalan. Allah menyesal, tapi Allah melihat ada sebuah harapan dari perilaku sikap hidup Nuh yang setia. Dan Allah melihat di dalamnya bahwa Allah tidak pernah menciptakan sebuah kegagalan. Allah kembali berkarya Bapak Ibu. Allah menempatkan busur sebagai tanda bagi seluruh ciptaan. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik. Kalau kita baca ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, ada dikatakan di sana bahwa busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian kita baca ayat yang ke-16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Bapak Ibu, kita boleh memahami busur ini adalah kalau yang ditempatkan di awan dalam menyerupai sebuah busur bentuknya, kita boleh memahami ini sebagai pelangi yang timbul ketika awan berkumpul atau hujan dan lain sebagainya. Ada bias cahaya, ada pelangi. Dan ketika ada pelangi, di situ kita sebagai ciptaan boleh melihat Allah telah berjanji dan Allah mengingat janjinya bahwa tidak akan didatangkan sebuah bencana yang menghapuskan kehidupan lagi.
Allah tidak lagi memiliki niat untuk memusnahkan, melainkan niat Allah adalah untuk menjaga. Seperti apa bentuk atau cara Allah menjaga Bapak Ibu? Tidak ada satu orang pun yang tahu, karena Allah mampu melakukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu, ada dua hal penting yang dapat kita renungkan bersama lewat pembacaan pemahaman firman pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah seburuk apapun situasi kita di dalam kehidupan ini, hal itu terjadi bukan serta-merta karena Allah membenci atau berusaha untuk menyingkirkan kita, Bapak Ibu ataupun juga saya dari kehidupan ini. Bukan. Janji Allah yang boleh kita baca bersama adalah pernyataan sikap Allah di hadapan umat, bahwa Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu, baiklah setiap pergumulan, permasalahan kehidupan yang terjadi, situasi sulit, kita pahami sebagai cara Allah, sebagai cara Tuhan untuk memelihara kehidupan. Dari apa? Dosa Bapak Ibu. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin itu terjadi lagi. Maka Ia memberikan peringatan, Tuhan memberikan teguran, bahkan hukuman sekalipun, agar kita sadar akan kesalahan kita, agar kita bertobat, dan yang paling penting agar kita senantiasa terus mendekatkan diri dan kembali kepadanya, mengandalkan kuasanya dalam situasi apapun. Tuhan punya banyak cara Bapak Ibu, hal-hal yang tidak terselami oleh pikiran kita untuk memulihkan kehidupan, untuk tidak membiarkan kita terus-menerus masuk atau jatuh dalam lingkaran dosa. Itu yang pertama. Dan selanjutnya Bapak Ibu, COVID-19 contohnya Bapak Ibu. Ada banyak cara kita memahami maksud Tuhan atas pandemi ini. Tapi jika kita dasari dengan perenungan firman pada hari ini, maka COVID-19 juga dapat kita lihat sebagai cara Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk dengan kepentingan duniawi. Kurang waktu untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Aktivitas kita menjadi terbatas selama pandemi ini ada. Gereja tertutup bagi setiap kita. Tidak melakukan persekutuan, bahkan yang gereja menjadi tertutup bagi kita. Kita yang tadinya memiliki banyak alasan untuk sekedar hadir ke gereja, apapun kepentingannya, banyak alasan untuk tidak hadir. Kita yang jarang berdoa, kita yang jarang untuk ikut bersekutu, menjadi rindu untuk datang ke gereja, menjadi rindu untuk beribadah, mengisi bangku-bangku yang kosong di gereja. Kita yang tadi jarang berdoa, jarang berserah, bahkan hidup jarang berserah, jarang berdoa, jarang berharap kepada Tuhan, menjadi hidup dengan mengandalkan Tuhan, bahkan sekedar untuk keluar rumah saja kita berdoa. Jadi ada hal-hal baik sebenarnya Bapak Ibu dari pandemi yang boleh menghantui kehidupan kita hingga saat ini. Pandemi yang ada membuat kita terbatas, membuat kita takut, membuat kita serba merasa tidak enak, dan di dalamnya kita muncul ada kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi dari sebelum pandemi ini datang. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang tidak terselami oleh pikiran kita. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan merancang segala sesuatu dengan baik. Tetapi terkadang memang terasa berat untuk menjalaninya. Mari kita bayangkan diri kita sebagai sosok Nuh dalam pembacaan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika mengetahui kehendak atau rancangan Tuhan yang sedemikian kejamnya? Bapak Ibu tempatkan diri Bapak Ibu menjadi Nuh. Kita diberitahu bahwa Tuhan akan memusnahkan ciptaan dan kita diminta untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika diminta untuk membuat bahtera yang amat besar? Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu dalam situasi seperti demikian? Apalagi kita juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan ciptaan yang lain yang Tuhan kehendaki untuk ikut naik ke dalam bahtera. Secara pribadi Bapak Ibu, saya akan merasa bingung pertama kali. Bahkan juga kebingungan saya menghantarkan saya kepada rasa takut. Bahkan mungkin saya akan merasa diri saya tidak mampu untuk melaksanakan tantangan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada saya dan saya menyerah. Tetapi tidak dengan Nuh Bapak Ibu.
Kesetiaannya kepada Tuhan menyelamatkannya. Kesetiaan kita dalam menjalani hidup ini dengan taat dan percaya, serta mengandalkan kuasa Tuhan, adalah hal yang menghantarkan kita kepada titik di mana kita akan memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita berani untuk melaksanakan tantangan, dan kita menunjukkan sikap setia di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Seperti demikian juga yang dialami oleh Nuh beserta dengan keluarga dan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Hal ini Bapak Ibu yang harus setiap kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan umat yang setia dan berpegang selalu pada janjinya. Selamat menjalani tahun yang baru Bapak Ibu dengan segala pergumulan yang ada. Percaya dan berpeganglah kepada janji Tuhan dalam menjalani kehidupan dalam tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa dinyatakan dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh berlalu. Terima kasih untuk berkat penyertaan. Terima kasih untuk kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh senantiasa menopang, mewarnai kehidupan kami. Di dalamnya kami boleh melihat Tuhan menyayangi kami semua. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk segala kekurangan, kesalahan, dosa yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan, yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa maupun hati sama kami manusia. Dan ketika kami memiliki kerinduan untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing kami. Balut luka kami ketika kami sakit, angkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Jadikan kami pribadi yang layak untuk berdiri di hadapan-Mu.
layak untuk menerima, menikmati berkat-Mu. Bahkan senantiasa Tuhan pakai kami semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk pekerjaan, usaha, pelayanan yang boleh kami lakukan. Dan di dalamnya kami boleh terus bekerja, terus melayani dengan penuh sukacita demi kehormatan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Peniel Palembang. Kami berdoa untuk setiap program, kegiatan pelayanan, apapun yang boleh direncanakan ya Tuhan, demi kehormatan kemuliaan nama Tuhan, kiranya Tuhan boleh turut campur tangan dalamnya. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Inyoman Jepun beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk para presbiter penatua majelis. Kami berdoa untuk semua vikaris dimanapun berada. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini. Dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan yang memperlengkapi kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita dalam melayani jemaat-Mu. Bahkan kreativitas. Agar kami tidak pernah berhenti untuk terus berkarya demi kehormatan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga boleh senantiasa terus berdoa Tuhan. 1 tahun boleh kami alami dengan pandemi yang Tuhan biarkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh yakin dan percaya di tahun yang baru ada banyak hal baik yang Tuhan boleh rancang bagi kehidupan kami, terkhusus untuk kondisi situasi saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah di pusat maupun daerah. Kami berdoa untuk setiap mereka yang boleh mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam mencegah penyebaran COVID-19 maupun mengusahakan kesembuhan, mencari obat ataupun vaksin yang juga boleh telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh senantiasa terus berharap kepada-Mu ya Tuhan, bahwa pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam sakit, kelemahan tubuh, dalam duka cita, dalam pergumulan, dalam situasi sulit yang mereka alami. Kiranya Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan, agar setiap mereka boleh terus semangat menjalani kehidupan dengan tetap mengandalkan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan yang Maha mengetahui setiap persoalan, pergumulan, permasalahan, kerinduan, pengharapan kami yang kami panjatkan lewat doa. Tuhan Maha mendengar. Dan kami boleh senantiasa terus berharap Tuhan yang mengabulkannya. Tapi Bapa, kami mohon, jadikan kami untuk boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami minta, itulah yang terbaik dari Tuhan. Jangan pernah jauh daripada kami Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan Tuhan yang boleh senantiasa memimpin setiap kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerjaan, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan Tuhan, tapi boleh membawa damai, sejahtera dan sukacita, bahkan juga berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan telah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
come to save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jesus, Jesus, how I love thee. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Sing till the power of the Lord come down. Shout hallelujah, praise his holy name. Holy Jesus, praise his name. Oh, hallelujah, praise his holy name. Hallelujah. Let us praise his name. Hallelujah. Hallelujah, praise his holy name. Hallelujah. Let us praise his name. Hallelujah. Hallelujah, praise his holy name. Hallelujah. Let us praise his name. Hallelujah. Hallelujah, praise his holy name. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Praise him. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Praise his name. Praise his holy name. Praise his name. Oh, oh, praise his holy name. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Umat memberi persembahan. Aku bersyukur Allah sumber hidup, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kedua sesudah Natal, tanggal 3 Januari 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Berita duka cita. Segenap majelis jemaat GPB Pniel Palembang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, yaitu 1. Bapak Edi Lololuan, almarhum adalah jemaat sektor 3 pada usia 73 tahun pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dan telah dimakamkan di TPU Talang Krikil. Yang kedua, Bapak Kadar Suyitno, usia 85 tahun pada hari Kamis 17 Desember 2020 di Rumah Sakit Rekso Waluyo, Mojokerto, Jawa Timur, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 19 Desember 2020. Almarhum adalah ayahanda dari Ibu Sri Sinambela, Jemaat Sektor 2. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 bagi pasangan Saudara Elias Muda Christian Siahan, yaitu anak dari Bapak almarhum Kalimuda Siahan dan Ibu Rosa Ula Sibarani, warga jemaat GPB Pniel Sektor 4, dengan Saudari Pasca Aprilia Butar-Butar, anak dari Bapak Jainul Harafudin Butar-Butar dan Ibu Rukun Ginting, warga jemaat HKBP Purwodadi Resort Kota Bumi. Apabila terdapat beberapa hal khusus mengenai rencana pemberkatan perkawinan ini dan dianggap perlu untuk diketahui oleh warga gereja, maka warga jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ketua Majelis Jemaat GPB Pniel Palembang, yaitu Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH. Percakapan dan pengembalaan bagi kedua calon mempelai, keluarga, dan majelis yang bertugas akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat
konsistori. Ketiga, cuti tahunan 2020-2021. Disampaikan kepada Jemaat GPB Peniel Palembang bahwa Bapak Pendeta Inyoman Jepun MTH akan menjalani cuti tahap pertama terhitung mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021, yaitu 10 hari kalender. Demikian untuk diketahui. Keempat, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kelima, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Setiap janjiku
marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.